Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Pak. Apa kabar, Pak? Baik, sehat semuanya. Ya, siapa hari ini? Giliran siapa hari ini yang bertugas? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 ya. Materinya sudah ya barusan ya? Sudah, Ke Pak. grup. Oke, saya sudah multiple share screen. Saya sudah rekam. Baik, bisa langsung kita mulai ya waktunya, biar jangan ini, biar cukup nanti. Silakan kelompok 4 sudah bisa kita mulai akuntansi tentang aktiva tetap ya, aset tetap ya, dan tidak berwujud. Silakan bisa dimulai kelompok 4. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak Sihar. Selamat siang. Ya, mohon izin memulai presentasi ya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4, yaitu ada saya, Irsa, dan ada Bang Benta, akan mencoba menjelaskan terkait PSAK, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Untuk agenda kita hari ini, yaitu ada 2 PSAK yang akan dibahas, yaitu PSAK 16 terkait dengan aset tetap, lalu nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan PSAK 19 terkait dengan akuntansi aset tidak berwujud. Mohon maaf, apakah layarnya sudah terlihat untuk presentasinya? Sudah. Oke, next. Untuk yang pertama, terkait dengan aset tetap ya. Untuk aset tetap sendiri di PSAK Indonesia itu, pengaturannya ada di beberapa PSAK. Yang pertama itu di PSAK 16 terkait dengan aset tetap, lalu untuk biaya pinjamannya di PSAK 26, penurunan nilai aset di PSAK 48, terkait dengan sewa itu ada di PSAK 30 dan ISAK 8. Lalu untuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang diberhentikan itu di PSAK 58 dan PSAK 13 dan 19 itu untuk investasi properti, aset tidak berwujud, dan tanah juga di ISAK 25-nya. Tapi untuk pembahasan kita di sore ini akan lebih mengikuti RPS, jadi kita akan berfokusnya untuk aset tetap itu di PSAK 16-nya. Itu. Selanjutnya, terkait dengan ruang lingkup. Nah, untuk ruang lingkup PSAK ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan pelakuan akuntansi yang berbeda. Nah, untuk PSAK ini tidak diterapkan. Yang pertama itu untuk aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, karena ini nanti lebih diatur di PSAK 58. Lalu, terkait dengan aset tetap sumber daya mineral, tentang pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi, nanti di PSAK 64. Lalu, hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui.
Lalu untuk revisi PSAK 16 itu juga sebenarnya tidak termasuk aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultural selain tanaman produktif. Ini mungkin kemarin sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya di PSAK 69. Next. Nah, kita mulai dari pengertian aset tetap. Aset tetap ini merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, lalu untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua itu diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Dari pengertian ini, dia memiliki karakteristik ya. Jadi kita bisa mengambil karakteristiknya itu. Yang pertama, aset tetap ini digunakan dalam operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, tidak untuk resale gitu. Lalu ciri yang kedua itu dia bersifat jangka panjang dan biasanya itu didepresiasi. Lalu untuk selanjutnya dia memiliki physical substance atau bentuk wujud fisik. Kemudian nilai materialnya itu cukup signifikan. Lalu masa manfaat ekonominya itu lebih dari 1 tahun buku dan nilai manfaat ekonominya dapat diukur secara handal. Gitu. Selanjutnya terkait dengan pengakuan aset tetap. Nah, biaya perolehan aset tetap ini harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, ketentuan pertamanya itu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Jadi, adanya kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan yang akan diterima oleh entitas. Lalu yang kedua, biaya perolehan atas aset itu dapat diukur secara andal. Nah, kriteria pengakuan berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya yang terjadi setelah perolehan awal. Selanjutnya, terkait dengan pengakuan aset tetap ini, kita memiliki aspek unsur materialitas. Nah, aspek materialitas ini maksudnya digunakan sebagai tambahan kriteria untuk menentukan apakah pengeluaran terkait aset tetap ini dicatat sebagai aset tetap atau nanti dibiayakan. Nah, contohnya ketika pengeluaran yang memenuhi kriteria aset tetap namun nominalnya itu tidak material, itu biasanya tidak dikapitalisasi dan dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Nah, contoh yang lain itu ketika suatu aset secara individu itu nilainya tidak material, namun pembeliannya itu dalam jumlah yang banyak. Sehingga jumlah yang awalnya tidak material secara individual tadi menjadi material, lalu pengeluaran atas aset tersebut dikapitalisasi. Selanjutnya, masih terkait dengan pertimbangan materialitas, pertimbangan penentuan batas suatu pengeluaran dikapitalisasi sebagai aset tetap itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, faktor yang sebagai dasar pertimbangannya. Yang pertama itu ukuran entitas. Tentunya untuk entitas yang berskala kecil dan berskala besar, memiliki ukuran yang besar itu, pertimbangan materialitasnya akan berbeda. Lalu yang kedua, relevansi informasi bagi pengguna informasi keuangannya. Lalu biaya dan manfaat, yaitu yang pertama biaya untuk menyelenggarakan pencatatan aset tetap dan manfaat dari informasi pencatatan itu apakah worth it gitu, apakah sesuai. Lalu terkait dengan pertimbangan materialitas ini akan berkonsekuensi ekonomis. Nah, berkonsekuensi ekonomis ini nanti akan terkait dengan earning management dari perusahaan, kebijakan earning management perusahaan.
ketika semakin tinggi batas materialitasnya, maka pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kebanyakan akan dicatat sebagai beban karena batas materialitasnya kan tinggi. Maka pengeluaran yang terjadi itu oleh perusahaan kebanyakan akan dicatat sebagai beban. Lalu terkait dengan earning management-nya, karena tadi dicatat sebagai beban, dibebankan, maka laba perusahaan akan menjadi kecil dan administrasi pencatatan aset itu menjadi lebih mudah karena pengeluaran yang terjadi itu tidak dicatat sebagai aset. Lalu entitas itu dapat menetapkan batas materialitasnya itu masing-masing, bisa nominalnya tergantung pertimbangan perusahaan. Lalu jika tidak dicatat sebagai aset, biasanya aset itu tidak akan diinventarisasi sehingga tidak terjadi pemeliharaan aset. Selanjutnya, yaitu pengukuran aset tetap saat pengakuan. Nah, pengukuran awal suatu aset tetap itu memenuhi kualifikasi itu yang diakui sebagai aset tetap. Nah, untuk pengukuran awalnya itu sebesar biaya perolehan aset tetap tersebut. Elemen biaya perolehan sendiri itu ada dua. Yang pertama, biaya perolehan aset tetap dan biaya yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tetap tersebut. Untuk komponen biaya perolehan sendiri, yang pertama ada harga perolehan. Nah, harga perolehan ini termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang terkait dengan pembelian aset ini atau perolehan aset yang tidak dapat dikreditkan, dan harganya itu harga neto, harga setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Lalu komponen biaya perolehan yang kedua adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan sampai dengan kondisi aset tersebut diinginkan dan siap untuk digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemen. Lalu komponen yang ketiga itu terkait dengan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset, lalu dan restorasi lokasi aset. Nah, kewajiban atas estimasi biaya itu timbul ketika aset tersebut diperoleh atau ketika entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan. Selanjutnya, elemen biaya perolehan yang lain yaitu biaya yang diatribusikan secara langsung. Nah, biaya yang diatribusikan secara langsung ini dapat meliputi biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap, biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi aset tetap hingga dapat digunakan sesuai maksudnya, biaya pengujian aset, lalu komisi profesional. Selanjutnya, nah, yang tidak termasuk biaya perolehan ini meliputi biaya pembukaan fasilitas baru, lalu biaya-biaya yang terkait dengan pengenalan atau promosi produk baru, lalu biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru, termasuk biaya pelatihan staf untuk staf baru yang menangani aset tetap tersebut, lalu administrasi dan overhead umum, biaya saat alat belum beroperasi secara penuh, kerugian awal operasi, biaya relokasi dan reorganisasi dari entitas tersebut, lalu hasil dari aset sebelum dimanfaatkan, seperti contohnya hasil parkir dari lahan yang belum digunakan, dan laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Next. Nah, pengukuran biaya perolehan ini akan berbeda-beda ketika ada beberapa skenario berbeda yang terjadi. Nah, contohnya itu ketika ada diskon atau pembayaran ditangguhkan, lalu ketika aset itu diperoleh dengan cara pertukaran aset, lalu ketika pembelian aset tetap menggunakan metode lump sum, lalu pembelian aset tetap
melalui penerbitan saham, dan perolehan aset tetap melalui hibah pemerintah. Next. Nah, pengukuran biaya perolehan ini ketika ada diskon dalam perolehan aset tetap, yaitu diskon harus dikurangkan dari harga perolehan aset, sehingga aset itu dicatat dalam nilai atau harga neto, harga setelah diskon. Lalu ketika perolehan aset tetap itu ada pembayaran melalui skenario pembayaran ditangguhkan, maka aset yang dibeli itu diukur, diukur secara setara dengan nilai tunainya. Nilai tunainya ini maksudnya present value ya. Jadi di present value-kan dari aset tetap tersebut. Nah, nanti perbedaan dari present value dengan pembayaran yang diakui itu, pembayaran nanti diakui sebagai beban bunga atas perolehan aset. Lalu ketika aset diperoleh melalui pertukaran, yang digunakan adalah nilai wajar, kecuali tidak ada substansi ekonomi atau tidak ada nilai wajar yang andal. Nah, ketika aset tetap diperoleh secara lamsam, maka pengukuran biaya perolehannya ini nanti dilakukan pengalokasian nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset yang dibeli. Nah, dengan dasarnya ini nilai wajar aset. Lalu ketika perolehan aset tetap menggunakan mekanisme penerbitan saham, maka untuk pengukuran biaya perolehannya ini menggunakan nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset apabila nilai saham dapat diandalkan. Nah, ketika kedua nilai wajar dari saham ataupun nilai wajar asetnya ini sama-sama bisa diandalkan, maka yang dipakai itu adalah nilai wajar dari aset yang diserahkan. Lalu untuk aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah, pengukurannya itu tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan yang memadai bahwa entitas memenuhi persyaratan dan hibah tersebut akan diperoleh oleh entitas. Selanjutnya, ini melengkapi yang pertukaran aset tadi. Nah, biaya perolehan aset tetap dari suatu pertukaran aset ini kan sebenarnya normalnya itu diukur sebesar nilai wajar, kecuali ketika aset tersebut tidak memiliki substansi komersial. Maka ketika aset tidak memiliki substansi komersial, yang dipakai itu bukan nilai wajarnya. Lalu ketika nilai wajar dari aset yang dipertukarkan itu juga tidak diketahui secara andal, maka biaya perolehannya itu diukur sejumlah nilai tercatat dari aset yang diserahkan. Selanjutnya, nah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh entitas setelah perolehan aset, itu nanti ada dua jenis. Yang pertama, pengeluaran yang dikapitalisasi dan pengeluaran yang dibebankan menjadi beban. Nah, untuk pengeluaran yang dikapitalisasi, ini dianggap sebagai pengeluaran yang dikeluarkan setelah perolehan aset ini dianggap sebagai belanja modal, sehingga pengeluaran dicatat menambah nilai aset. Lalu pencatatan ini dilakukan ketika aset tetap tersebut memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang bisa diukur secara andal. Nah, contohnya itu proses modifikasi mesin tertentu yang dengan modifikasi tersebut biaya yang dikeluarkan itu dapat menambah nilai ekonomis dari aset yang dimodif, maka atas pengeluaran modifikasi tersebut dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap. Lalu jenis pengeluaran yang kedua yang dibebankan. Nah, untuk pengeluaran yang dibebankan ini, pengeluaran atas aset tetap akan diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan, karena dari pengeluaran tersebut untuk memperbaiki atau memelihara aset tetap yang tidak memberikan manfaat di masa mendatang untuk entitas.
dan pengukuran atas nilainya itu tidak bisa diketahui secara andal, sehingga oleh entitas nantinya akan dibebankan sebagai beban. Selanjutnya, next untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, entitas ini setelah pengakuan awal aset tetap ini kan nanti melakukan pengukuran selama entitas memiliki aset tetap tersebut. Nah, untuk pengukurannya entitas itu harus memilih di antara dua model, yaitu yang pertama cost model atau revaluation model revaluasi. Pemilihan model ini sebagai kebijakan akuntansi entitas, dan apabila sudah menerapkan satu kebijakan pengukuran, maka metode tersebut harus diterapkan ke seluruh aset tetap yang ada di kelompok yang sama. Nah, untuk cost model sendiri, itu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan untuk revaluation model, nah setelah aset itu diakui di awal, lalu aset tetap itu akan dicatat sejumlah jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, lalu nanti dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang revaluasi. Nah, revaluasi sendiri ini dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar aset tetap pada tanggal neraca. Untuk menghitung akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi itu diperkenankan menggunakan dua metode, yaitu metode proporsional dan metode eliminasi. Untuk metode proporsional, ini kuncinya nilai akumulasi depresiasi dan harga perolehan itu nanti akan dinaikkan secara proporsional, sehingga nantinya nilai bersih aset itu sama dengan nilai revaluasi. Nah, yang membedakan dengan metode eliminasi, kalau di metode eliminasi itu nanti nilai akumulasi depresiasi itu nanti akan dieliminasi. Jadi akumulasi depresiasi aset itu nanti akan dieliminasi dan sebagai pengurang nilai aset, jadi nanti ada nilai aset bersihnya. Nah, setelah itu nilai aset bersihnya itu nanti akan dinaikkan menjadi nilai revaluasi. Next. Nah, untuk revaluasi ini, jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap yang ada dalam kelompok yang sama harus direvaluasi juga. Jika jumlah tercatat aset meningkat setelah adanya revaluasi, kenaikan tersebut nantinya kan ada gain ya, berarti langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian akun surplus revaluasi. Lalu jika sebelumnya ada penurunan nilai aset akibat sebelumnya sudah dilakukan revaluasi atau impairment, maka dikredit ke saldo laba. Nah, ketika jumlah tercatat aset itu menurun akibat revaluasi, yang tadi kan naik, kalau sekarang menurun. Nah, penurunan tersebut diakuinya bukan di ekuitas, tapi di laporan laba rugi. Lalu atas surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Jadi saat aset dihentikan penggunaannya, atas saldo surplus revaluasi yang ada setelah dilakukan revaluasi tadi dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan. Jadi saldo surplus revaluasinya itu didebitkan. Tapi pemindahan ke saldo laba tersebut bisa juga dilakukan secara parsial saat terjadi penyusutan.
Nah, ketika entitas mengubah kebijakan akuntansinya dari model biaya ke model evaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka atas perubahan metode tersebut berlaku secara prospektif. Selanjutnya, masuk ke penyusutan aset tetap. Nah, untuk penyusutan aset tetap sendiri itu adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan atau depreciable amount dari suatu aset selama umur manfaatnya atau useful life aset tetap tersebut. Nah, semua jenis aset tetap itu akan kehilangan kapasitasnya saat digunakan selama digunakan oleh entitas, kecuali aset tetap yang berubah tanah. Nah, kehilangan kapasitas produksi ini itu diakui sebagai beban depresiasi. Sedangkan depresiasi sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu depresiasi fisik dan depresiasi fungsional. Kalau depresiasi fisik itu depresiasi yang terjadi secara fisik karena pengausan atau kerusakan aset saat digunakan. Lalu untuk depresiasi fungsional itu ketika aset tetap itu tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya atau tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan tingkat yang diharapkan oleh entitas. Next. Nah, beban depresiasi ini jumlahnya akan berbeda-beda karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu terkait dengan dasar penyusutannya. Nah, seperti kita tahu dasar penyusutan itu kan biaya perolehan aset dikurangi nilai sisa aset. Ketika dasar penyusutan tiap aset itu berbeda, nanti pastinya beban depresiasi aset tetap tersebut per periode akuntansinya juga akan berbeda. Lalu, faktor yang mempengaruhi nomor 2 yaitu estimasi masa manfaat. Ketika masa manfaatnya lebih panjang, maka beban depresiasinya itu akan cenderung lebih kecil. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan metode penyusutan aset tetap tersebut. Nah, setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset secara keseluruhan itu harus disusutkan secara terpisah. Ini contohnya kayak aset tetap yang berupa pesawat ya. Itu kan pesawat itu ada beberapa komponen yang nilainya itu cukup signifikan. Nah, seperti mesinnya, lalu peralatan navigasinya, untuk setiap komponen itu nanti akan dilakukan depresiasi secara terpisah. Lalu, beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset yang lain. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi umur manfaat aset, yang pertama itu adalah perkiraan daya pakai aset tetap. Lalu perkiraan tingkat keausan fisik, keusangan teknis atau keusangan komersial, dan pembatasan hukum atau yang serupa. Selanjutnya, nah untuk proses penyusutan sendiri itu dimulai ketika pada saat aset siap digunakan. Lalu penyusutan tidak dihentikan sekalipun aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya. Jadi proses penyusutan itu akan selalu dilakukan walaupun aset itu secara nyatanya tidak digunakan atau tidak dioperasikan oleh entitas. Nah, penghentian penyusutan itu terjadi ketika entitas melakukan reklasifikasi aset tetap sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau dihentikan penggunaannya. Nah, ketika ada reklas itu baru terjadi penghentian penyusutan. Lalu untuk terkait aset tetap yang berupa tanah atau tanah dan bangunan, untuk penyusutannya itu diberlakukan secara terpisah, walaupun perolehan tanah dan bangunan itu pastinya diperoleh dalam satu waktu yang sama. Selanjutnya, nilai residu dan umur manfaat dari suatu aset tetap itu oleh entitas harus dilakukan review minimum setiap akhir tahun buku.
Nah, jika hasil review umur manfaat dan nilai residu sudah berbeda dengan estimasi yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh entitas, maka perbedaan tersebut diperlakukan oleh entitas sebagai perubahan estimasi akuntansi. Lalu untuk masalah pemilihan metode penyusutan, itu pada dasarnya harus mencerminkan pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset. Next, untuk metode penyusutannya terdiri dari 3 metode. Yang pertama itu garis lurus. Seperti kita tahu kalau garis lurus itu nanti beban depresiasinya itu nominalnya tetap sepanjang umur manfaat dan nilai residunya itu tidak dilakukan perubahan. Lalu untuk metode yang kedua, metode double declining atau saldo menurun. Nah, dari metode penyusutan ini, jumlah beban depresiasinya itu akan menghasilkan nilai yang menurun sepanjang umur manfaat. Jadi untuk tahun-tahun awal penggunaan aset tetap itu akan lebih besar dan menuju akhir masa manfaat akan menjadi lebih kecil. Lalu untuk metode yang ketiga itu jumlah unit. Nah, untuk jumlah unit ini depresiasi dilakukan berdasarkan pembebanan berdasarkan penggunaan aset tetap. Selanjutnya, di dalam laporan keuangan sendiri, aset tetap ini harus diungkapkan paling tidak mencakup dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jadi dasar penilaian aset tetap ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Lalu metode penyusutan yang digunakan untuk setiap aset tetap, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan hutang. Contohnya, ketika aset tetap itu dijaminkan sebagai jaminan hutang, maka atas keberadaan dan jumlah restriksinya ini harus diungkapkan di laporan keuangan. Lalu jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan ini maksudnya ketika aset tetap itu diperoleh dengan membangun sendiri. Lalu jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap, jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan penggunaannya, lalu pemilihan metode akuntansi untuk setiap aset tetap, dan perubahan estimasi apabila terjadi perubahan estimasi selama penggunaan aset tetap tersebut. Nah, ketika terjadi revaluasi aset tetap, atas revaluasi ini juga harus diungkapkan di laporan keuangan, paling tidak mencakup tanggal efektif revaluasiannya, lalu apakah melibatkan penilai independen, bila ada penilai independen yang dilibatkan dalam revaluasi, lalu ketika terjadi revaluasi untuk setiap kelas aset yang direvaluasi, jumlah tercatat aset itu harus diungkapkan juga seandainya aset dicatat dengan menggunakan cost model atau model biaya. Lalu surplus revaluasi yang mengindikasikan perubahan selama periode dan setiap pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Untuk pembahasan berikutnya, mengenai aset tidak berwujud akan dijelaskan oleh Bang Benta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang Pak Sihar dan teman-teman semuanya. Kali ini kita masuk ke bagian kedua, aset tak berwujud, yang lebih banyak terdapat di PSAK 19. Nah, jadi kita melihat dulu tujuan PSAK 19 ini, yaitu untuk mengatur perlakuan aset akuntansi aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK yang lain.
Jadi kalau tadi sudah dijelaskan sama Mbak Nisa, ada yang ada juga aset tetap yang dibahas di sebelumnya itu. Nah, di sini juga kita hanya membahas yang ada di PSAK 19. Nah, yang tidak termasuk itu apa saja, yaitu aset tak berwujud yang diatur standar lain, diantaranya itu goodwill, terus ada aset keuangan di PSAK 50, aset eksplorasi dan evaluasi di PSAK 64, terus ada terkait hak penambangan dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui di PSAK 29. Jadi kita pertama masuk ke definisinya dulu. Jadi aset tak berwujud itu adalah aset yang memiliki nilai moneter yang bisa diidentifikasi meskipun tidak ada wujud fisiknya. Dan aset tersebut itu dapat dikendalikan oleh yang memiliki hak dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau cash flow gitu ya. Tidak harus cash flow, tapi ada keuntungan ekonomis di masa depan. Nah, aset-aset tersebut itu karena tidak ada wujud, jadi untuk bisa membedakan dan juga mengklasifikasikan atau memisahkannya itu harus ada semacam kontrak atau hak legal lainnya. Nah, selanjutnya terkait pengendaliannya itu, jadi aset tak berwujud ini harus bisa dikendalikan jika mampu memberikan manfaat ekonomis di masa depan dan juga supaya tidak dapat diakses secara bebas oleh orang lain atau pihak yang tidak memiliki hak dalam memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Nah, selanjutnya manfaat ekonomis yang dimaksud itu seperti apa? Yang pertama yaitu pendapatan dari penjualan barang atau jasa dari aset tak berwujud tersebut. Jadi seperti misalnya ada paten, kita mempunyai paten terhadap suatu barang gitu. Nah, yang kedua, manfaat lain dari penggunaan tersebut. Maaf. Ya, jadi yang ketiga yaitu penghematan biaya. Itu juga termasuk manfaat ekonomis ya, karena itu kan ada penghematan sumber daya, itu ada nilai ekonominya juga. Nah, jadi beberapa contoh aset tak berwujud ini yaitu software dan franchise makanan atau lainnya, kemudian kuota impor, lalu license, kemudian daftar pelanggan, ini biasanya di perusahaan penjual barang jasa, lalu ada copyright dan juga paten. Kemudian terkait pengakuan dan pengukurannya. Nah, dalam mengakui satu item sebagai aset tidak berwujud, entitas itu juga perlu menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi definisi aset tidak terwujud dan juga kriteria pengakuan dari aset tidak berwujud. Nah, definisi kriteria item tak berwujud kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, selanjutnya kita cari tahu kriteria pengakuan aset tidak berwujud. Jadi, aset tidak berwujud itu harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset tak berwujud tersebut. Dan juga biaya perolehan atas aset tersebut bisa diukur secara andal. Jadi
bisa dengan berbagai dengan berbagai metode tergantung perusahaan untuk mengukur biaya perolehan asetnya. Kemudian yang selanjutnya dalam menilai kemungkinannya itu bisa menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghitung nilai asetnya. Dan juga merupakan estimasi terbaik manajemen. Jadi nilai tersebut meskipun hanya nilai perkiraan itu tidak boleh sembarangan ya, harus ada pertanggungjawaban dasar dari menentukan nilai tersebut. Nah, selanjutnya ada 6 cara pengakuan terkait nilai aset ini untuk mengukur nilai biaya perolehan. Nah, yang pertama itu dengan perolehan terpisah. Jadi kalau dia diperoleh secara terpisah, itu biaya perolehannya itu setara dengan harga beli dan juga biaya-biaya yang bisa dikaitkan secara langsung terkait pembelian aset tersebut, kayak biaya misalnya komisi pembelian gitu, atau ya jasa-jasa terkait gitu ya. Nah, yang kedua itu jika asetnya diperoleh melalui akuisisi dari kombinasi bisnis. Nah, nilai yang dicatat itu adalah nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Selanjutnya ada akuisisi yang dengan hibah dari pemerintah. Nah, kalau dari hibah itu diakuinya juga pada nilai wajar atau pada nilai nominal aset tersebut pada saat diperoleh dari pemerintah. Kemudian jika asetnya didapat dari pertukaran, itu disajikan dengan nilai wajar, kecuali tidak ada substansi komersialnya. Yang selanjutnya yaitu goodwill yang dihasilkan oleh internal itu tidak boleh diakui sebagai aset, karena itu kan sebetulnya ya kalau yang kita tahu goodwill itu adalah aset tak berwujud yang paling tidak ada wujudnya ya. Jadi itu tidak boleh diakui sebagai aset. Dan yang terakhir itu aset tak berwujud yang dihasilkan oleh internal. Nah, untuk aset tak berwujud yang dihasilkan oleh internal ini, ketika kita menentukan aset tersebut memenuhi syarat dulu untuk diakui, entitas ini juga harus menggolongkan proses waktu aset tersebut dihasilkan. Kalau dihasilkan internal itu kan kita tahu pertama ada tahap penelitian atau riset. Dan yang kedua adalah tahap pengembangan. Nah, aset tak berwujud yang dihasilkan melalui internal ini pada tahap pengembangan, jadi asetnya yang timbul dari kegiatan ini diakui jika dan hanya jika semua persyaratan terpenuhi. Yang pertama adalah kelayakan teknis penyelesaian pengembangan, lalu niat untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Jadi maksudnya aset tersebut harus dilakukan pengembangan dengan niat untuk diselesaikan dan ditentukan apakah ingin digunakan atau selanjutnya dijual. Nah, yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut itu ada. Jadi ketika kita melakukan pengembangan, kita harus mengetahui aset tersebut nantinya akan bisa digunakan atau dapat ada orang yang ingin membelinya atau bisa menggunakannya juga gitu. Jadi bisa dijual selanjutnya. Nah, yang keempat, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan. Tentunya kan kita kalau melakukan riset atau pengembangan berharap akan mendapatkan keuntungan dari temuan yang dihasilkan setelahnya. Yang kelima,
ada sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Jadi kita juga harus memiliki sumber daya yang cukup untuk memanfaatkan aset tersebut. Nah, yang terakhir, kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Ini juga untuk mengetahui berapa sih nilai dari aset yang dihasilkan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, aset tak berwujud itu yang dihasilkan internal, kita melihat pengeluarannya dikapitalisasi pada saat kapan gitu. Yang pertama kan dari setelah riset, jadi misalkan riset tanggal 1 selesai, dan selanjutnya dimulai pengembangan, nah itu dijadikan beban dan tidak dapat disajikan kembali. Jadi yang mulai terhitung sebagai kapitalisasi itu adalah setelah aset tersebut masuk di tahap pengembangannya, dan itu dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud sebagai biaya perolehan juga. Nah, beberapa contoh aset yang tidak boleh dijadikan aset tak berwujud itu diantaranya merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan internal. Ini mereka tidak bisa diakui sebagai aset tidak berwujud. Kemudian ada pengakuan beban. Pengakuan beban ini adalah pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Jadi tidak boleh dikapitalisasi namun ditetapkan sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian aset tidak berwujud yang pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Nah, kemudian ada pengukuran setelah pengakuan, yaitu ada 2 model ya. Yang pertama dengan cost model, yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi karena asetnya tidak berwujud. Lalu ada akumulasi kerugian penurunan nilai. Yang kedua ada model revaluasi, yaitu nilai wajar yang dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Nah, selanjutnya untuk masa manfaat, tentunya kan setiap aset itu ada masa manfaat ya kalau yang fisik ya. Nah, untuk aset yang tak berwujud, ini setelah pengakuan awal, aset ini ditentukan usia manfaatnya. Jadi, entitas itu harus bisa menentukan apakah aset ini memiliki masa manfaat yang terbatas atau masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, kalau masa manfaatnya terbatas, itu dia harus dapat melihat jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang bisa dihasilkan selama masa manfaat aset tak berwujud tersebut dan nilainya diamortisasi. Nah, kalau untuk yang masa manfaatnya tidak terbatas, itu harus ditentukan berdasarkan analisis atas faktor-faktor yang relevan. Jadi, ketika kita mengatakan aset tak berwujud ini memiliki manfaat tak terbatas, itu berarti pada saat itu bisa jadi entitas tidak dapat melihat di mana batasnya. Jadi pada saat itu belum ada batas yang terlihat di mana aset tersebut menghasilkan manfaat. Karena tak terbatas ini berbeda dengan tak terhingga. Jadi jika dilakukan penilaian kembali di tahun, karena kan ini dilakukan penilaian kembali setiap tahun aset tak berwujud ini. Yang jadi kalau pada saat dilakukan revaluasi, asetnya ini ternyata memiliki masa manfaat yang terbatas, pada saat itu ya dinyatakan menjadi aset dengan manfaat terbatas. Nah, ini selama masih tak terbatas tidak perlu diamortisasi. Nah,
Untuk yang masa manfaat terbatas, amortisasinya dimulai pada saat asetnya available to use dan dihentikan pada waktu mana yang lebih dulu antara aset ini akan dijual atau masa manfaat aset sudah habis atau pengakuan aset tak berwujudnya itu sudah habis masa manfaatnya. Nah, kemudian metodenya itu harus bisa menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset tersebut. Nah, untuk amortisasinya ini dicatatnya pada kredit sebesar beban amortisasi dan juga di kreditnya ini sebesar aset atau akumulasi amortisasi. Kemudian untuk nilai residunya ini direview setiap akhir periode. Jadi setiap akhir tahun nilainya direview lagi dan perubahan nilainya itu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Nah, untuk yang masa manfaat tidak terbatas, ini kan tidak diamortisasi. Jadi dilakukan impairment tiap tahunnya untuk mengetahui perubahan nilainya atau perubahan masa manfaatnya. Nah, yang kedua, ya ini yang masa manfaatnya ditelaah juga tiap akhir periode, apakah tetap tak terbatas atau menjadi terbatas. Nah, yang ketiga, ini masa manfaat tak terbatas ini yang suatu ketika nanti bisa berubah menjadi terbatas ya. Lalu untuk rugi penurunan nilai, ini sebesar nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan, yaitu nilai mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos penjualan dengan nilai kini arus kas di masa depan. Jadi ini kan kalau misalnya kita menjual asetnya, pada saat nilai wajar aset tak berwujud ini dijual, dikurangi ongkosnya, dan juga nilai arus kasnya ini dengan menghitung nilai kini arus kasnya itu yang mana yang lebih besar yang dipakai. Di debitnya dicatat sebagai rugi penurunan nilai dan di kreditnya dicatat sebesar aset dengan akumulasi penurunan nilai. Nah, penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Ini sudah dihentikan pengakuannya apabila sedang dalam proses pelepasan. Jadi kalau kita sudah menetapkan bahwa aset tersebut akan tidak digunakan lagi, baik dijual ataupun diserahkan ke pemilikannya, saat itu juga aset tersebut tidak bisa diakui lagi. Atau yang kedua, pada saat tidak ada lagi manfaat ekonomis di masa depan yang bisa diharapkan dari aset tersebut. Keuntungan dan kerugian dari aset tersebut dilaporkan di laporan laba rugi. Kemudian untuk pengungkapannya, secara umum entitas itu harus menentukan dulu aset tersebut itu dihasilkan oleh internal atau dihasilkan dengan cara yang lainnya. Nah, kemudian entitas juga harus menentukan masa manfaatnya yang terbatas atau tidak terbatas tadi. Yang ketiga, harus menentukan metode amortisasinya. Dan yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif itu kalau ada income-nya dinyatakan di situ. Lalu terkait penambahan, penurunan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui, dan perubahan yang lainnya pada jumlah tercatat selama periode juga diungkapkan. Lalu untuk aset tak berwujud yang tidak terbatas, itu juga harus diungkapkannya itu jumlah tercatatnya sebesar berapa dan juga alasan-alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas itu tadi. Untuk yang menggunakan model revaluasi, dicatat tanggal efektif revaluasinya, lalu jumlah tercatat nilai wajarnya, lalu jumlah tercatat yang diakui jika diukur dengan metode biaya,
kemudian jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, dan metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset. Nah, nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Jadi nilai riset dan pengembangannya juga diungkapkan. Nah, selanjutnya ada sebuah contoh. Jadi PT ABC memperoleh merek seharga 300 juta. Nah, merek ini diharapkan akan menghasilkan arus kas selama 15 tahun ke depan. Merek ini diamortisasi selama 15 tahun dengan metode garis lurus. Pada akhir tahun kelima, PT XYZ memberi merek ini seharga 250 juta. Buatlah jurnal untuk mengakui transaksi ini. Yang pertama, kita harus menghitung dulu kan nilai amortisasinya karena ada nilai masa manfaat perkiraannya sebesar 300 juta dibagi 15 tahun yaitu 20 juta. Jadi nilai tercatat asetnya sebesar 300 juta dikurangi 20 juta dikali 5 tahun. Ini maaf, merek ini kan di akhir tahun kelima ya dibelinya. Jadi kali 5 di sini. Jadi pada saat itu nilai aset tercatat sebesar 200 juta. Nah, selisih harga jual dan nilai tercatat kan diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi. Jadi di sini jurnal ininya di debitnya ada kas sebesar 250 juta dan juga akumulasi amortisasi sebesar 100 juta. Di kreditnya dicatat aset sebesar 300 juta dan keuntungan atau laba sebesar 50 juta. Yang kedua, ada contoh PT ABC memperoleh teknologi baru yang akan mengubah proses manufaktur saat ini. Biaya-biaya yang timbul sebagai berikut, yaitu biaya teknologi baru sebesar 100 juta, diskon yang diberikan sebesar biayanya 1.000 juta atau 1 miliar, diskon yang diberikan 100 juta, pelatihan staf itu 50 juta, untuk testing teknologi baru 10 juta, dan kerugian operasi awal 20 juta. Nah, biaya yang dapat dikapitalisasi tadi kan hanya biaya teknologi, dikurangi dengan diskon, ditambah proses testing untuk pengujian asetnya ini. Jadi 1.000 dikurangi 100 juta ditambah 10 juta, totalnya 910 juta. Kerugian operasi awal dan pelatihan staf ini termasuk sebagai beban gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang memiliki pertanyaan dan sanggahan, dipersilahkan. Kepada Pak Sihar juga apabila ingin menambahkan, dipersilahkan Pak. Terima kasih. Baik, kita foto dulu ya sebentar ya. Untuk presensi. Sudah hadir semua, saya lihat, saya cek ya. Bagi yang bisa buka kamera, dibuka sebentar. Sudah. Baik, yang pertama ya ada dua slide saya lihat ya, dua screen. Pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Baik, silakan dulu bertanya ya. Sudah ada 2 atau 3 pertanyaan saya lihat di kolom chat. Yang lain yang belum membuat pertanyaan, silakan dibuat aja di kolom chat. Kemudian teman-teman penyaji, silakan kalau mau langsung dijawab atau mau diskusi dulu, silakan. Sembari saya ngisi absen kita dulu ya.
mungkin kami diskusi dulu sebentar, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Itu kan udah ada 2 atau 3 pertanyaan saya lihat itu. Teman-teman yang tidak penyaji juga silakan pertanyaannya dibuat aja di kolom chat ya. Izin menjawab pertanyaan kelompok 10 ya, Pak. Ya, silakan aja, silakan. Untuk kelompok 10, apa saja yang perlu dipertimbangkan sebuah entitas dalam memilih metode pengukuran setelah pengukuran awal antara cost atau revaluasi? Menurut pemahaman kami, kan tadi kan dilakukan review atas aset tetap itu secara berkala. Nah, jika atas hasil review tersebut nilai wajar aset tetap itu ada perbedaan secara material dengan nilai buku atau nilai tercatat yang di pembukuan entitas, maka entitas dapat menggunakan metode revaluasi untuk melakukan adjustment atau pengukuran kembali atas perbedaan nilai yang material itu. Nah, ketika dirasa tidak ada perbedaan yang bersifat material antara nilai wajar di masa sekarang dengan nilai buku tercatat aset tetap, maka entitas dapat menerapkan metode pengukurannya itu menggunakan cost model. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Pak Sihar? Saya kira sudah ya. Tadi di slide itu jelas ya ada ya. Ya. Saya kira sudah cukup itu. Untuk Silakan mungkin. pertanyaan berikutnya kami diskusi dulu ya, Pak. Ya, silakan, itu ada pertanyaan pemain sepak bola sama sama yang di kebun binatang ya. Tadi saya baca sekilas. Nah, itu menarik kan untuk didiskusikan ya. Silakan. Ya, sudah ada juga pertanyaan lain. Silakan sambil diskusi, saya juga baca dulu pertanyaannya ya. Mohon izin menjawab, Pak, dan Mas Ade dan juga Mas Apip terkait pertanyaan perlakuan pemain sepak bola ya. Kalau kalau kita anggap pemain sepak bola itu kan sebagai alatnya ya, karena yang diambil dari pemain sepak bola itu adalah skill-nya, tekniknya, kemampuan dia bermain sepak bola. Kalau kita analogikan, pemain sepak bola itu seperti mesin yang mempunyai kapasitas dan kemampuan. Nah, tapi sebetulnya kalau saya bilang sebagai mesin itu kan tidak apple to apple banget ya, karena kalau manusia nggak seperti mesin kerjanya selama sepanjang umur bekerjanya begitu-begitu aja. Kalau manusia bisa dikembangkan atau bisa menurun. Nah, kalau seorang pemain bola itu pertama masa manfaatnya
itu kan memberi nilai ekonomis untuk tim di mana dia bermain. Nah, masa manfaatnya itu kan tergantung umur dari pemain tersebut. Nah, kan kita tidak bisa melihat, oh pemain ini masa manfaatnya sekian tahun. Itu tidak ada dasar menilai seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ini merupakan sebuah aset tak berwujud. Karena yang kita lihat adalah skill atau kemampuan pemain tersebut. Kita tidak bisa menentukan kapan pemain tersebut tidak dapat bermain sepak bola lagi seperti yang diharapkan. Nah, jadi yang kita lihat kan skillnya itu merupakan aset tidak berwujud. Menurut saya seperti itu. Menurut kami seperti itu. Dan juga terkait hewan pertunjukan ya, yang di kebun binatang menurut saya itu sama sistemnya ya. Kalau kita melihatnya sebagai itu kan pertunjukannya untuk menghasilkan manfaat ekonomis, dan juga yang kita lihat adalah umur dari hewan-hewan tersebut gitu ya. Dan ya menurut saya yang kita lihat juga masa manfaatnya tidak bisa ditentukan karena kita tidak bisa menentukan kapan hewan-hewan tersebut akan mati gitu. Jadi menurut saya ini juga termasuk aset tak berwujud ya, karena kemampuan hewan-hewan tersebut itu tidak bisa kita tentukan secara pasti seperti aset tetap gitu. Jika ada sanggahan mungkin dari Mas Ade dan Mas Afif. Iya Mas, saya juga belum tahu makanya nanya. Mungkin pendapat dari Pak Sihar bagaimana Pak? Kalau saya hanya kepikiran aja tadi ya, kalau pemain sepak bola itu kan ada masa kontraknya rata-rata ya. Kalau kalau yang saya tahu. Cuman memang yang pernah saya tanganin misalnya seperti ini, yang bisa diakui itu misalnya perusahaan IT. Jadi orang-orang IT yang di dalamnya itu dia anggap ternyata sebagai aset, tapi maksudnya memang intangible asset. Karena memang dasar pertimbangannya tadi adalah skill-nya. Nah, jadi saya kira itu eh, apa namanya bisa kita persamakan dengan kalau dalam sebuah tim sepak bola. Nah, ya memang juga tim sepak bola itu kan dihargai juga berdasarkan skill-nya. Nah, tapi memang sangat memungkinkan bila misalnya kontraknya habis 5 tahun, 3 tahun mendatang, itu akan ya bisa dijual, dipertukarkan dan lain sebagainya. Saya kira kalau dari sisi akuntansinya nggak ada masalah kalaupun ada kontrak ya. Tapi saya persamakan, saya kira saya setuju itu masuk intangible asset. Yang paling relevan saya contohkan yang pernah saya tangani itu adalah yang saya katakan tadi perusahaan IT. Jadi itu masuk dalam intangible asset. Jadi masuk dalam apa istilahnya kalau human capital ya. Jadi setiap kali mereka juga apa namanya eh, di di istilahnya itu disekolahkan, misalnya ada suruh naik belajar lagi ataupun mendalami kekhususan di bidangnya itu saya lihat di perusahaan IT itu mereka dalam setahun itu ditotalkan semuanya lalu dikapitalisasi. Saya kira itu bisa dipersamakan untuk sistem akuntansinya. Kalau untuk kebun binatang, saya kira saya setuju dengan tim penyaji. Itu aja tambahan dari Bapak. Silakan. Kalau yang lain ada yang mau menambahkan. Sebenarnya izin Pak, Ya. mau ini mungkin kalau yang apa ya Pak, yang gajah dan hewan-hewan itu lebih masuk ke aset tak berwujud atau aset tetap ya Pak? Kan sebenarnya mereka digunakannya juga untuk operasional kebun binatang itu sendiri gitu maksudnya. Terus apa ya? Kan definisi salah satu definisinya tadi kan mungkin apa ya? Tidak fisiknya tidak terlihat gitu. Kalau pemain bola tadi kan secara tidak langsung yang dilihat itu kan kontraknya gitu. Memang tidak, dan apa ya? Pemakaian di ininya itu kualitas dari pemain itu tidak diketahui gitu. Dan maksudnya kalau apa tadi gajah itu dia masuk ke, kalau intangible masuk yang tadi kan ada dua intangible dengan masa manfaat dan tidak
masa manfaat gitu Pak. Nah kalau yang gajah tadi itu nanti masuk mana setelah itu Pak? Izin. Mungkin seperti yang dijelaskan teman-teman yang presentasi tadi, kalau yang saya tangkap sih kan karena memang masa manfaat gajah itu tidak diketahui atau umurnya kan tidak bisa diketahui ya. Jadi ya mungkin masuk kategori yang tidak bisa diestimasi masa manfaatnya. Seperti itu ya, teman-teman penyaji tadi. Itu yang saya dengar tadi di slide yang dibacain. Ya, betul Pak. Jadi kalau kita mau tahu aset ini kan harus memiliki manfaat, memberikan manfaat ekonomis. Nah, yang kita harus tentukan dulu manfaat ekonomisnya itu apa. Nah, kalau gajah yang digunakan sebagai pertunjukan atau di kebun binatang, nah sebenarnya kan orang-orang yang melihat gajah itu atau gini maksudnya yang didapatkan dari gajah, orang-orang yang melihat gajah dan binatang-binatang itu apa? Kalau menurut saya itu kan sebuah bentuk yang abstrak ya. Menurut saya itu memang disitulah tidak berwujudnya. Yang dihasilkan adalah kegembiraan atau mungkin rasa apa? Rasa bisa juga menimbulkan pengetahuan bagi yang melihat. Disitulah menurut saya nilai intangible asetnya, dan juga kalau gajahnya sudah mati kan di situ tidak ada lagi berarti nilai manfaat yang bisa diketahuinya. Dan juga menurut saya tidak berwujudnya ya karena bukan gajahnya yang dihasilkan, tapi apa yang didapatkan oleh yang membayarnya itu Pak, orang-orang yang membayar, dan juga dari pihak kebun binatang apa yang diperolehnya itu. Menurut saya itu Pak. Ya. Saya kira seperti itu ya Pak Afif ya. Ya, Atau Pak siap. Afif punya pandangan yang berbeda lagi? Enggak Pak. Ya. Terima Oke, kasih. lanjut ke yang lain. Pertanyaan yang lain lagi. Mencoba menjawab pertanyaan kelompok 8 ya, Pak. Ya, Untuk ya. yang kalau perusahaan membeli sebuah mesin, tapi dengan pembelian mesin itu ada karyawan yang dipecat dan diberi pesangon. Nah, apakah pesangon itu masuk biaya perolehan mesin? Kalau menurut saya, atas pembayaran pesangon itu, biaya pesangonnya itu tidak bisa diakui dalam biaya perolehan mesin. Karena kan tadi biaya perolehan kan dua komponen. Yang pertama, harga perolehannya, itu kan dari harganya. Lalu yang kedua itu biaya yang diatribusikan secara langsung. Nah, biaya yang diatribusikan secara langsung itu esensinya itu biaya yang terkait sampai dengan mesin itu bisa digunakan, aset tetap itu bisa digunakan. Nah, kalau biaya pesangon itu kan tanpa biaya pesangon pun itu mesin juga bisa digunakan. Jadi tidak terkait dengan pengatribusian secara langsung untuk penggunaan mesin gitu. Nah, untuk pengeluaran biaya pesangon ini menurut kami, untuk pencatatan di entitasnya dicatat sebagai biaya, jadi biaya pesangon gitu. Jadi bukan komponen biaya perolehan dari mesin. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman atau dari Pak Sihar? Ya, mungkin nggak bisa lah dihubungkan secara langsung ya. Ya, kadang-kadang kalaupun kita ketahui gara-gara mau membeli aset harus dipecat beberapa karena mau menggantikan misalnya ya dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, kira-kira itulah argumennya ya. Tapi saya kira secara akuntansi nggak bisa lah. Ya kalau memang ya pemecatan lah. Nggak bisa mungkin secara akuntansi itu lantas dia dijadikan sebagai harga perolehan mesin. Itu menurut Bapak harus tetap terpisah lah ya. Nggak mungkin ya dibebankan lah kalau beban pesangon. Nggak bisa itu dikapitalisasi sebagai perolehan mesin. Seperti itu dari Bapak. Mungkin Pak Arbenta mau ada ditambahin atau cukup? Cukup Pak. Ya, lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Atau yang punya pertanyaan mungkin ada mau ditambahkan? Siap aman Pak. Iya. Lanjut menjawab pertanyaan kelompok 13 ya teman-teman. Terkait bagaimana perlakuan terhadap aset tetap
yang ditinggalkan tetapi masih memiliki nilai ekonomis. Nah, di sini ditinggalkan itu berarti maksudnya sudah tidak digunakan ya, tapi masih memiliki manfaat ekonomis. Jadi untuk perlakuannya itu, walaupun aset tetap ini sudah tidak digunakan, penyusutannya itu tidak dihentikan karena atas aset tetap ini tuh masih ada di pencatatan perusahaan gitu dan masih memiliki nilai ekonomis. Nah, nanti untuk penghentian penyusutannya itu dilakukan ketika aset tersebut direklas sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau saat aset tersebut benar-benar dihapuskan dari pencatatan perusahaan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman penanya atau dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Cukup jelas, terima kasih Irsa. Sama-sama Tifa. Jadi metode alasan penyusut ada 3 penyusutan saya ingat tadi di slide-nya ya. Yang terakhir itu tadi apa? Metode berdasarkan produktivitas ya kalau saya nggak salah tadi. Kalau di Iya, Pak. SAK yang dulu itu berdasarkan jam kerja dan berdasarkan output produksi biasanya. Kalau Iya, kalau di SAK yang dulu jika tidak berproduksi memang langsung dirubah ininya ya, metode penyusutannya lagi kalau sudah tidak digunakan lagi. Jadi tidak bisa digunakan lagi menggunakan ya istilahnya kebijakan akuntansinya dirubah untuk kategori aset yang penyusutannya awalnya menggunakan metode output produksi. Misalnya berdasarkan jam kerja atau berdasarkan output produksi. Yang 2 metode itu biasanya kan disusutkan berdasarkan kuantitas hasilnya atau kuantitas pemakaiannya. Nah, tapi ketika dia tidak digunakan, dia harus dirubah menjadi strike line atau double declining sehingga penyusutan tetap berjalan. Itu tambahan saja ya. Terima kasih Pak Sihar. Lanjut lagi ke yang berikutnya kalau sudah beres ini. Ya, izin menjawab terkait yang kelompok 3. Hibah pemerintah aset tak berwujud itu bentuknya apa, contoh dan cara pengukurannya bagaimana? Kalau yang saya tahu, hibah dari pemerintah berupa yang aset tak berwujud itu seperti misalnya suatu perusahaan mempunyai utang kepada pemerintah. Namun, mengingat reputasi perusahaan yang baik dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, pemerintah memutuskan untuk menihilkan hutang dari perusahaan tersebut. Artinya hutang tersebut dilunasi. Nah, itu dinyatakan sebagai aset tak berwujud yang merupakan hibah dari pemerintah. Jadi hutangnya lunas, itu kan sebuah nilai ekonomis. Nah, seperti itu menurut saya. Bagaimana dengan Mbak Anindita dan juga Mbak Anissa? Masih agak kurang paham Bang Benta, gimana ya maksudnya? Berarti perusahaan yang dapat sesuatu apa sih, misalkan software kayak gitu, terus ngukurnya berarti berdasarkan nilai wajar saat dihibahkan gitu atau gimana? Kalau enggak, jadi kalau ini susah mencari contohnya karena kemarin memang saya cari juga, saya juga enggak kurang begitu paham sejujurnya. Mungkin Pak Sihar nanti bisa meluruskan ini jawabannya. Karena yang saya dapat contohnya ya itu entitas mendapatkan. Jadi entitas ini kan misalkan punya hutang pajak lah ya ke pemerintah. Nah, tapi karena perusahaan entitas tersebut itu memiliki sejarah yang baik terkait pembayaran pajaknya, tapi karena pandemi seperti ini, jadi dia tidak bisa membayar pajak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki kualifikasi yang baik dalam sejarah pembayaran pajak, hutang pajaknya dihapuskan. Nah, kalau menurut saya itu merupakan satu bentuk hibah pemerintah dalam bentuk aset tak berwujud. Begitu, Mbak Anin. Gimana? Mungkin Pak Sihar bisa meluruskan. Ya lebih kurang sama seperti saat ini kan istilahnya
masa pandemi COVID ini saya kira akan sangat banyak perusahaan yang mengalami kesulitan membayar pajak kalau kita ambil contohnya pajak. Tapi kalau misalnya perusahaan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi kesulitan operasionalnya. Jadi saya kira kalau kalau ya sesuai kebijakan pemerintah lah ya. Kalau misalnya pemerintah memberikan penghapusan pajak, ya saya kira masuk dalam kategori itu. Atau misalnya jika pemerintah punya contohlah dulu ya. Saya contohkan misalnya jika mereka pemerintah misalnya membantu satu daerah tertentu misalnya atau satu perusahaan tertentu misalnya untuk membantu alat-alat yang terkait dengan kesehatan misalnya jika itu berupa bantuan dari pemerintah dan itu menjadi aset tetap milik perusahaan saya kira nggak ada masalah silakan dia secara akuntansi saya kira bisa tetap dicatatkan sebagai bagian dari kita. Saya kira kedua contoh itu bisalah relevan sebagai untuk menambah pemahaman kita. Seperti itu ya Bu ya, Bu Anindita ya. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Bang Benta. Izin untuk selanjutnya, kelompok 2. Pertanyaannya, adakah standar yang mengatur pertukaran aset tak berwujud? Dan juga kalau ada perlakuan komersial substance. Kalau yang saya tahu, untuk pertukaran aset tak berwujud, sifatnya sama saja dengan aset tetap atau aset berwujud ya. Yang penting adalah pencatatan dan pengakuan dari bagaimana perusahaan melakukan pencatatan dan pengakuan dan pengukuran dari aset yang akan dipertukarkan tersebut. Jadi secara umum tidak ada standar yang mengatur seperti itu, sudah tercantum di PSAK 19 ini juga tadi kan. Lalu yang kedua, goodwill nilainya tidak pernah berkurang setiap waktu dan bagaimana perusahaan membiayakan pengeluaran yang diakui sebagai aset goodwill. Kalau goodwill kan seperti yang pernah kita pelajari di AKM dan AKL kemarin ya. Goodwill ini nilainya itu kan tidak bisa bertambah, hanya bisa berkurang setiap saat. Jadi kan perolehan goodwill kalau yang kita tahu seperti hasil kelebihan kita membayar akuisisi perusahaan atau ini kemarin ya perusahaan gitu misalnya. Nah, di situ kan kalau kita misalnya mengalami kerugian atau penurunan nilai aset, ya goodwill dulu yang dihabiskan. Jadi pengurangan goodwill itu kan untuk menjadi istilahnya penutup kerugian dari hasil operasi atau hasil lainnya gitu. Seperti itu, Mas. Gimana Mas Faruk dan Mbak siapa ini ya? Absen 4. Sudah cukup jelas Mas Benta, terima kasih Mas. Oh, dan Mas Agus ya. Ya, siap, maaf Mas ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi memang jarang ya, Bapak belum pernah menemukan dalam satu case waktu Bapak kerja dari auditor dulu di kantor akuntan, belum pernah memang ada case yang Bapak temukan ada pertukaran intangible asset itu. Kebetulan di sini kami tidak ada yang dari akuntansi, Pak. Jadi sedikit yang auditor. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya waktu dulu kebetulan Bapak pernah 8 tahun di kantor akuntan publik ya. Jadi termasuk waktu mengaudit perusahaan-perusahaan yang go public, emiten-emiten itu belum pernah Bapak temukan transaksi kalau ada pertukaran intangible asset. Jadi memang jarang sih ya. Gimana sih intangible asset itu ditukarin kalau aktiva berwujud ya jelas ya seperti akuntansi yang tadi udah dibahas, jurnalnya jelas, standarnya jelas. Tapi untuk ini memang Bapak nggak pernah menemukan. Tapi ya nggak tahulah suatu saat kalau ada ya kalau ada saya kira perlakuan akuntansi umum kan ada ya. Ya bagaimana sejenisnya perlakuan asetnya, pemberlakuannya ya diterapkan itu aja. Saya kira itu aja lah Pak. Berapa soal lagi yang belum Pak? Sepertinya tinggal 5 atau 5 soal, sekitar 5 soal Pak. Atau 4 gitu. Selanjutnya saya akan menjawab dulu dari kelompok 6. Terkait aset tak berwujud yang bentuknya software atau aplikasi yang dibuat sendiri, itu pemisahan tahap penelitian dan pengembangannya ada di bagian mana?
Yang jelas kan seperti kita tahu aset tak berwujud itu ditetapkan sebagai aset tak berwujud setelah proses penelitiannya selesai. Jadi pada saat aset tersebut sudah siap digunakan dan setelah melewati testing error untuk penggunaan, nah disitulah aset tersebut dinyatakan selesai dari penelitian. Nah, kemudian untuk pengembangan adalah tahap di mana aset tersebut telah digunakan dan untuk selanjutnya perusahaan ingin mengembangkan lebih lanjut aset tersebut. Jadi kalau misalkan aplikasi softwarenya itu saat ini sakti gitu ya, sakti sudah selesai diteliti dan sudah digunakan. Nah, pada saat sudah mulai digunakan oleh seluruh instansi, itulah pada saat selesai masa penelitian. Untuk selanjutnya merupakan tahap pengembangan. Jadi di situ Mas Faiz dan rekannya, disitulah pemisahan antara penelitian dan pengembangan menurut kami. Mas Eko, ya terima kasih. Ada sanggahan mungkin? Izin konfirmasi aja Mas. Berarti begitu itu sudah di piloting itu sudah dianggap mulai ini ya, masuk ke pengembangan ya? Kalau piloting ini secara jelas saya kurang paham gimana kalau piloting ini, saya soalnya belum pernah. Maksudnya udah dipakai tapi belum ke secara penuh gitu, jadi kayak prototyping gitu, cuman baru jalan tapi belum 100% kayak gitu. Yang itu tadi yang saya bilang, mungkin apakah piloting ini masih masuk tahap pengujian testing error? Kalau masih di situ ya berarti itu belum sepenuhnya selesai dari tahap penelitian, Mas Faiz, menurut saya. Karena pada saat aset itu sudah siap, betul 100% siap digunakan, syaratnya kan itu tadi jelas, 100% siap digunakan, baru disitulah penelitian berakhir. Untuk selanjutnya, itu adalah pengembangan. Itu Mas Faiz. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Oke, selanjutnya nomor berapa lagi? Izin menjawab pertanyaan kelompok 9 ya, terkait dengan pengukuran aset tetap yang terkait dengan sengketa seperti tanah atau bangunan sengketa. Nah, untuk tanah atau bangunan sengketa ini kalau menurut kami biaya sengketanya itu dapat dimasukkan dalam komponen biaya perolehan, karena biaya perolehan sendiri itu kan termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak atas aset tetap tersebut. Nah, sedangkan untuk aset yang bersengketa, hak atas aset itu kan timbul ketika sengketanya sudah selesai. Jadi, biaya-biaya yang terkait dengan penyelesaian sengketa itu bisa dianggap sebagai biaya perolehannya. Jadi, dikapitalisasi dalam perolehan aset tetapnya. Kalau menurut pemahaman kami seperti itu. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman penanya? Tentunya Atau kalau nilainya material ya. Oh iya Pak. Nah, kalau nilainya nggak material ya nggak inilah, nggak terlalu penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari aset perolehan ya. Siapa? Cukup jelas, Mbak Irsa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya izin menjawab dari kelompok 7, absen 13 dan 14. Pertanyaannya yaitu apakah revaluasi dilakukan untuk semua aset atau boleh aset tertentu saja? Kalau yang saya tahu sih revaluasi ini hanya dilakukan untuk aset tetap saja ya. Kalau
untuk aset tak berwujud itu dilakukan oleh namanya impairment test tadi ya. Nah, jadi itu kalau aset revaluasi khusus aset tetap untuk menentukan misal ada kenaikan atau penurunan nilai aset tetap itu di pasaran atau juga di dalam laporan keuangan perusahaan gitu akibat hasil evaluasian. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya tadi mana? Apakah menurut kalian revaluasi aset tetap lebih menguntungkan perusahaan? Kenapa? Kalau menurut kami, revaluasi ini sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan, tapi dari segi ekonomis mungkin tidak ya. Tapi yang jelas dengan dilakukannya revaluasi, perusahaan dan juga orang-orang yang membaca laporan keuangan perusahaan akan mendapatkan gambaran atau informasi yang lebih jelas terkait yaitu nilai-nilai aset dari perusahaan tersebut. Jadi mungkin keuntungannya di situ ya, bukan dari segi ekonomisnya. Tapi tentunya kan kita juga sebagai pembaca laporan keuangan dan juga investor ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Jadi menurut saya revaluasi memberikan keuntungan di situ menurut saya. Dari tim penanya bagaimana? Mbak Maratus dan siapa ya? Satu lagi. Mbak Ica, siap Mas, makasih Mas Benta. Oh, sudah cukup jelas berarti ya. Ya cukup Mas. Ya, terima kasih. Tapi memang tidak semua hasil revaluasi nilai aset itu meningkat ya. Pasti ada dalam case-case tertentu hasil revaluasi justru nilai aset itu malah menurun gitu. Ya, saya pernah menemukan case seperti itu terutama aset-aset di bidang yang terkait dengan teknologi informasi ya, yang tadinya masa manfaatnya itu dibuat awalnya dulu ya, apalagi dulu awalnya waktu sekitar 15 tahun yang lalu dari awalnya dibuat 8 tahun sekarang dalam 5 tahun terakhir kalau saya nggak salah aset-aset teknologi itu disusutkan hanya 4-3 tahun. Ya, jadi sama mungkin ya kalau era sekarang saya memprediksi seperti itu untuk aset-aset di bidang teknologi informasi. Saya kira penyusutannya bisa saja hasil revaluasi itu hasil revaluasi itu justru nilainya berkurang. Kenapa? Karena muncul teknologi baru lagi. Yang tadinya orang tidak memprediksi diperkirakan misalnya teknologi itu wah ini akan bertahan ini 4 tahun ke depan nggak ada yang nyenengin baru 6 bulan udah keluar lagi itu otomatis ya mungkin ya masa ininya harus dipercepat karena mereka juga harus mengganti dan lain sebagainya. Itu tambahan saja ya karena ada beberapa case yang saya tahu hasil revaluasi itu tidak meningkat malah menurun kira-kira seperti itu. Tambahan aja Bapak Ibu silakan. Berapa pertanyaan lagi Pak Erbenta? 3 pertanyaan Pak, sebentar.
izin menjawab pertanyaan kelompok 11 yang terkait akun media sosial dengan follower banyak ya. Apakah dapat dikategorikan sebagai aset tidak berwujud? Kalau menurut kelompok kami, akun media sosial ini sebenarnya kan masuk di kriteria dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan untuk entitas. Tapi di lain sisi, dia itu biaya perolehan atas akun tersebut kan tidak dapat diukur secara andal nilai perolehannya. Nah, sedangkan untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, kan syaratnya itu harus memenuhi definisi kriteria dan kriteria pengakuan. Kriteria item tak berwujudnya sama kriteria pengakuannya. Nah, karena tadi dia biaya perolehannya itu tidak dapat diukur secara andal, maka menurut kami untuk akun media sosial yang punya followers banyak itu tidak bisa dicatat sebagai aset karena yaitu tadi biaya perolehannya itu pengukurannya tidak bisa dilakukan secara andal. Walaupun dia secara kemungkinannya bisa memberikan manfaat ekonomis untuk entitas. Seperti itu. Pak Sihar mungkin ada tambahan, Pak. Ini juga masih agak ragu-ragu gitu, Pak. Ya, saya barusan dengar pertanyaannya ya. Gimana ya? Saya juga masih ini. Ada akun media sosial, mungkin kayak ada beberapa akun, ada ya. Saya bilanglah dulu beberapa perusahaan itu memang menjadikan itu sebagai sumber income, sehingga untuk pengadaan konten itu mereka memang membutuhkan biaya. Contoh ya, ini ada perusahaan yang dimiliki klien saya dulu. Jadi termasuk mereka itu kan di bidang jasa rekaman ya. Jadi termasuk lagu-lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis yang baru muncul itu wajib bernyanyi di studio mereka, dan yang akan memasukkan itu ke media sosial hanya di akun YouTube mereka, karena jam tayang akun YouTube dan subscriber mereka itu sangat-sangat banyak ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Karena misalnya kan begini ya, untuk setiap satu lagu, mulai dari proses rekaman sampai dengan selesai semuanya syuting, itu mereka memang punya estimasi biaya yang terukur. Gitu. Jadi maksud saya mungkin untuk kategori penggunaan media sosial yang memang sudah direncanakan dengan teratur, artinya pos pengeluarannya juga perencanaan biayanya sudah ada, dan memang ditargetkan untuk mendapatkan jam tayang yang banyak dari para subscribernya. Saya kira kalau seperti itu bisa terpenuhi ya kriteria untuk yang ada tadi di dalam materi kita. Tapi kalau misalnya hanya sekedar misalnya penggunaan yang free saja tanpa ada biaya, memang menjadi sulit diukur. Saya kira mungkin bisa saja dikategorikan ya. Itu menurut pendapat Bapak. Untuk case langsung di lapangan, Bapak belum pernah ketemu hal-hal yang seperti itu. Tapi menurut saya kalau memang terpenuhi kriteria tadi, untuk perolehannya juga, untuk pengisian kontennya memang biayanya jelas, saya kira bisa dimasukkan. Tapi kalau tidak jelas, ya jangan dimasukkan. Itu mungkin dari Bapak ya. Izin Pak. Ya, silakan. Izin lanjut bertanya sedikit Pak. Ya. Kalau misal kayak paten gitu kan atau merek gitu kan ada haki gitu ya Pak ya. Kalau misal kita punya intensi untuk mencantumkan media sosial ini sebagai aset tidak berwujud, kira-kira ada jalur seperti itu nggak Pak untuk ibaratnya mematenkan bahwa ini aset tidak berwujud gitu Pak? Dipatenkan? Maksudnya akun ini secara resmi itu diakui oleh perusahaan sebagai aset tidak berwujud gitu Pak. Jadi ada dasarnya gitu Pak. Akunnya yang dipatenkan maksudnya ya.
nanya aja sih Pak. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada juga nggak mau. Siapa Karena tahu memang ada jalurnya karena iya. karena kan sekarang soalnya memang banyak banget ya Pak, nggak cuman YouTube gitu, misal Instagram gitu kan juga mereka Iya, dipakai untuk jualan gitu. ya. Mungkin belum pernah sih Bapak temukan ya. Tapi kalau mungkin tidak dipatenkan kali ya, karena kalau bukan akunnya yang dipatenkan, tapi mungkin konten atau produk di dalamnya barangkali ya. Tapi itu pengakuannya sih dari media sosial sendiri. Bapak lebih mengerti YouTube sedikit ya, karena Bapak juga YouTuber. Jadi kalau konten kita ngambil dari punya orang lain itu ada hak ciptanya kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau konten kita sendiri yang kita masukin ke dalam itu hak ciptanya di kita. Tapi memang tidak diakui dalam bentuk seperti hak paten. Ya cuman tidak bisa digunakan orang. Media sosial sendiri yang akan memberikan sanksi kepada orang yang mengambil konten kita. Tapi tidak tahu nanti perkembangan ke depan ya. Kalau memang ya ini kan bagian dari isu-isu kontemporer ya. Kalau memang hal-hal seperti ini apa namanya? Jadi saya jadi ingat ya. Sama seperti kemarin yang ayam laga itu. Jadi saya tanya teman saya dosen akuntansi juga ya. Mereka juga ketawa nggak bisa memberi jawaban yang pasti. Ya. Jadi ya mungkin lebih kurang seperti ini. Jadi apa namanya, ya mungkin bagian-bagian dari yang harus inilah karena di praktek memang belum pernah saya temukan ya, termasuk case-case baru lah ini ya, kita lihatlah perkembangannya nanti. Tapi sejauh ini pandangan Bapak seperti itu tadi ya. Kalau saya sendiri menganggap bahwa akunnya itu sendiri memang tidak bisa dipatenkan, apalagi sifatnya itu free ya. Tapi mungkin konten di dalamnya yang kita gunakan untuk menjual akun itu supaya akun itu lebih banyak digunakan orang, atau mungkin fasilitas yang ada di dalam termasuk follower tadi, ya mungkin itu yang bisa mungkin saya nggak tahu apakah bentuk paten atau bentuk apa ya. Mungkin next mungkin akan ya mungkin ya semoga ada yang lebih jelas lah tentang ini. Itu aja yang bisa saya jawab sekarang. Sorry ya, nggak terlalu memahami persis itu. Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Izin lanjutin Pak. Apakah Ya. mungkin nanti terjadi adanya pergeseran makna dari aset tidak berwujud ini Pak, terkait dengan kondisi yang saat ini yang kayak tadi nih, kayak ditanyain Mas Ian tadi. Kan sebenarnya misalkan kita memperoleh suatu akunnya dalam tanda kutip tanpa biaya gitu Pak, cuma penggunaan hari-hari, tapi ternyata bisa generate revenue gitu kan dari situ. Sangat mungkin, karena sangat mungkin dulu aja waktu masih masa PAI, teman saya kuliah kan masih PAI dulu awalnya ya. Nah itu kan yang disebut dengan intangible asset itu nggak lebih dari goodwill, hak cipta dan lain sebagainya. Sedangkan era SAK yang dulu sebelum yang sekarang itu kan termasuk sudah apa namanya SDM di bidang IT itu sudah bisa diakui, dulu itu enggak. Ngerti maksudnya ya, masuk dalam intangible asset. Nah, apalagi sekarang saya kira kan banyak perkembangan teknologi ini sangat memungkinkan dan saya yakin nanti akan muncul standar-standar akuntansi yang baru setiap kali ada fenomena atau kejadian-kejadian fakta di lapangan yang terkait dengan intangible asset ini. Jadi jawabannya sangat mungkin ya. Ya mungkin jangankan nggak mungkin 10 tahun mendatang, jangan-jangan 5 tahun mendatang pun sudah ada lagi yang baru. Makanya memang dinamis sifatnya kan, standar akuntansi ini nggak selamanya seperti itu. Sedangkan perubahan dari historical cost menjadi nilai pasar juga kan berubah juga kan. Nah, mana ada dulu yang menyangka apa namanya historical cost untuk aset atau apa harus dinilai dengan appraisal dan lain sebagainya, butuh biaya. Kalau sekarang kan kebijakan dari perusahaan setiap akhir periode. Nah, jadi saya kira sangat memungkinkan ya. Kita tunggulah, saya yakin pasti akan banyak, apalagi yang terkait dengan teknologi ya, termasuk media sosial yang kita bahas hari ini. Siap Pak, berarti nanti itu bisa jadi usulan dari Mas Ian nanti Pak, langsung ke Dewan Pusat ya. Jadi kalau yang baru-baru begitu, coba kalian jadikan jadi riset kalian tugas akhir. Ada tugas akhir kalian kan? Seperti Betul Pak. Itu nanti bisa. Mungkin Mas Ian saran-saran nanti, Pak. untuk saran-saran untuk standar yang baru. Kalau case-case di lapangan kan saya nggak tahu ya apakah udah ada dibahas sebelum-sebelumnya seperti binatang di apa namanya tadi di
di kebun binatang seperti ayam laga. Nah itu kan hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Pak, Tapi nggak tahu Bapak kalau tadi itu. teman-teman Bapak gimana Pak tadi pendapatnya soal ayam laga detailnya Ya Pak? Saya ketawa aja penasaran Pak. mereka juga mikir kayaknya enggak lah gitu karena belum menjadi komunitas yang besar, nilainya mungkin belum, tapi enggak tahu kalau di luar negeri saya bilang seperti itu. Ya kadang-kadang kan ya kalau saya sepak bola kalau Indonesia memang saya anggap masih susah lah asetnya dihargai berapa sih. Tapi kalau di Eropa apalagi Eropa Barat, wah itu kan nilainya sangat signifikan ya. Betul Pak. Wah itu sangat pantas untuk harus ada akuntansi untuk pemain sepak bola. Menurut saya harus ada gitu loh. Kalau nilainya udah sebesar itu dan itu kan luar biasa besarnya kalau di Eropa. Tapi kalau Indonesia mungkin ya dianggap belum terlalu penting lah karena nilainya juga nggak terlalu signifikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya lanjut silakan. Mas Novian jangan lupa nanti usulnya ke Ikatan Akuntan Indonesia. Iya, kalau melakukan penelitian seperti itu kan misalnya penerapan PSHK sekian untuk misalnya di berbagai sektor yang terkait dengan PSHK tersebut misalnya. Dibahaslah misalnya ini contoh ya. Dibahasnya misalnya sektor ini. Nah, misalnya masuklah untuk pengakuan misalnya hewan ataupun binatang yang ada di kebun binatang. Jika itu mentok, nah maka berarti sarannya nanti itu kan saran untuk profesi. Misalnya Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi disarankan untuk ada standar khusus yang mengatur tentang itu gitu loh. Biasanya itu value dari karya ilmiah kita. Ada saran real untuk profesi kita yang menyarankan agar diatur kembali standar yang terkait dengan itu. Kalau memang kita sudah mentok misalnya ya. Nah, tapi mungkin kan bisa saja dari hasil diskusi seperti ini kalian bisa menemukan, oh nggak kepikiran bicara tentang ayam laga, bicara tentang pemain bola di Indonesia karena di Indonesia mana pernah kita mengaudit klub sepak bola ya. Jadi kurang tahu lah gimana akuntansinya juga ya, belum pernah, jarang orang yang punya pengalaman mengaudit, jangan-jangan sepak bola sendiri pun nggak punya laporan kali ya, hanya itu realnya barangkali kalau di Indonesia. Tapi kalau di Eropa Barat jelas ya nilainya sangat-sangat signifikan itu. Saya kira seperti itu ya. Maksud saya kan gini, kadang ide seperti ini ketika nanti kalian sudah giliran nyusun skripsi nggak ada loh. Padahal waktu belajar begini idenya banyak gitu loh. Itu bisa jadi catatan-catatan kecil kalian. Maksudnya, oh yang seperti ini belum jelas standarnya. Oh yang seperti ini belum jelas standarnya. Itulah nanti yang kalian bahas di dalam penerapan standar itu misalnya lalu karena terkait dengan praktek seperti ini belum ada diatur di dalam standar, maka ya mungkin diusulkan ke Dewan Standar gitu. Perlu catatan-catatan kecil loh yang seperti ini karena sangat bermanfaat kadang. Ya lanjut, masih ada pertanyaannya? Ada Pak. Ya silakan. Mungkin sekalian saya mau menanggapi pertanyaan barusan dari segi untuk aset saat ini, aset tak berwujud yang saat ini ya Pak. Dan juga ini kebetulan nyerempet dengan pertanyaan kelompok 12 Mbak Rizky dan Risa. Jadi kan ini yang dibahas di PSAK 19 aset tak berwujud dengan kriteria yang disebutkan di sini. Nah, mungkin saja yang tadi ditanyakan Mas Ian, kelompoknya Mas Novian tadi, untuk kan seperti media sosial itu yang punya follower, dia mengenerate income-nya tidak pasti. Jadi sama seperti kita membeli sebuah perusahaan dan juga kita mendapatkan daftar pelanggan. Di situ kan tidak dapat diukur, Pak, berapa nilai ekonomis yang dapat di-generate. Jadi mungkin itu masuknya ke goodwill, apa yang dimiliki di akun media sosial yang dibeli itu. Kecuali seperti YouTube yang tadi Pak Sihar jelaskan, karena kalau YouTube kan di situ sudah jelas ada verifikasi akun dan juga di YouTube tergambar jelas berapa income yang dihasilkan oleh akun tersebut. Mungkin kalau YouTube di situ bedanya Pak menurut saya. Oh, iya. Kalau untuk media sosial yang lain, menurut saya betul dari kontennya yang bisa dinilai apakah itu memberikan manfaat atau tidak. Tapi kalau untuk followernya menurut saya itu hanya goodwill nilainya Pak menurut saya gitu. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan kelompok 12 juga kenapa merek dan lainnya yang dihasilkan internal di slide 48 tadi tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Nah kriteria yang tidak dipenuhi
itu jelas bagaimana berapa nilai mendapatkan nilai aset tersebut. Jadi kan tidak dapat diukur berapa sih nilai aset tersebut karena mungkin ini masuknya di PSAK yang lain gitu. Lalu kalau tidak diakui sebagai aset tak berwujud, diakui sebagai apa? Itu mungkin masuknya di PSAK yang lain ya, Mbak. Saya juga barusan nyari-nyari sebentar belum ketemu, tapi ada yang menjelaskan, ada yang menyebut kalau merek dagang itu sebetulnya masuk PSAK 19, tapi ada juga yang bilang enggak gitu. Jadi saya masih ragu, mungkin nanti kalau saya ada waktu lagi selanjutnya saya akan cari kenapanya. Kalau masih mau bertanya nanti boleh, Mbak. Sekian dari saya untuk pertanyaan kelompok 12. Apa ada sanggahan atau tanggapan lain? Terima kasih. Kalau nggak ada, lanjut ke yang berikutnya lah. Masih ada pertanyaan yang belum Ada dijawab? Pak, satu lagi Pak. Oh, Sebentar satu lagi didiskusikan. Ya, nggak apa-apa. Kami sabar menunggu. Terakhir soal dari kelompok 5 ini dari Mbak Deveni. Untuk aset tak berwujud yang misalkan software komputer yang tidak berfungsi jadi nggak jadi dijual, itu bagaimana ya? Ini kan berarti dia belum masuk tahap diakui sebagai aset tak berwujud. Nah, pengeluarannya kan, maksud Mbak Dev ini berarti pengeluaran yang terjadi selama itu dicatat sebagai apa ya Mbak? Kalau menurut kami itu dicatatnya sebagai biaya R&D biasa aja. Begitu Mbak Deveni, bagaimana? Tadi maksud saya sih misalnya udah lewat nih diakui nih pengakuan, tapi masih dalam tahap pengembangan nih Mas. Nggak tahunya pas di endingnya itu karena satu dan lain hal nggak jadi dijual, nggak jadi launching gitu loh softwarenya. Nah, tapi kan udah lewatin pengakuan yang tanggal kedua itu, yang tanggal pengakuan pendapatannya. Nah, itu tetap jadi nilai produk, terus dia dijual jadi scrap aja misalnya, atau yang kata Mas bilang jadi masuk ke R&D aja gitu semuanya. Software komputernya sudah siap digunakan atau belum pada saat, maksudnya Mbak tadi kan pada saat di launching berarti kan sudah siap digunakan ya? Karena sudah mau launching. Karena mau launching, nggak tahunya karena satu dan hal nggak jadi launching nih. Betul. Tapi kan sudah siap digunakan. Oh gitu. Jadi tetap bisa dikapitalisasi masuk ke nilai ATB-nya. Betul. Karena seperti yang saya bilang tadi, waktu aplikasi Sakti, setelah dia 100% siap digunakan, pada saat itu sudah diakui Mbak sebagai aset tak berwujud. Begitu kira-kira. Sip. Jelas. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak. Sudah dijawab semua Pak Siar. Ada kelompok lain yang merasa belum dijawab nggak pertanyaannya? Barangkali ada yang kelewat.
Sepertinya sudah semua, Pak. Karena sudah selesai, kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sihar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau sudah selesai perkuliahan pun kita tutup. Besok lanjut lagi ya. Kuliah pengganti kita besok jam 2 lagi ya. Berarti kelompok berapa besok? Kelompok 5 ya. Kelompok 5, Pak. 5, Pak. 5 ya. Oke. Itu setelah itu masih ada satu pertemuan minggu depan lagi di jadwal normal. Di jadwal normal nanti kita mereview soal UTS ya. Mereview maksudnya ya seputar gambarannya apa ya Bapak Ibu ya. Lebih kurang sih sama yang kita diskusikan. Kebetulan ya 7 dosennya disuruh bikin soal 7, nanti kalian milih 5. Ngerti maksudnya ya? Dari soal itu nanti ya kita review lah, bukan memberitahu soalnya, tapi ya seputar ini ya. Seputar itu semua juga dipelajari sebenarnya karena soalnya banyak-banyak pilih. Setiap dosen 5 soal, jadi 5 soal itu kan bobotnya masing-masing 20%. Ya sudah, nanti ya kalian inilah. Menurut saya sih nggak terlalu seperti hari ini. Kalau hari ini kita pahamin semuanya, soal yang terkait dengan materi ini pasti bisa dijawab semuanya. Ya, karena itu kan pemahaman. Ngerti maksudnya ya, yang di pertanyaan itu dan sifatnya pun open book ya. Open book, open semuanya lah di open. Cuman tulis tangan, tidak bisa ada kopas. Ngerti maksudnya tulis tangan di folio bergaris ya atau F4 yang panjang gitu. Jadi ya dipelajari lah. Ya saya kira hal-hal seperti ini kan nggak mungkin lagi lah definisi-definisi yang ditanya. Pasti juga konsepnya pemahaman ya kira-kira seperti itu ya. Nah kalau misalnya sepanjang hari ini yang terkait dengan aset tetap dan aset tidak berwujud, kalau tadi diskusi ini dari awal sampai akhir kita ikutin, kan setidaknya pemahaman kita makin bertambah. Harusnya sih bisa menjawab soal-soal yang ada. Mudah-mudahan ya semuanya bisa nanti. Tapi di pertemuan ke-7 lah nanti kita review karena kita masih ada 2 topik lagi ya di topik ke-6 dan ke-7 ya. Baik, saya kira itu aja ya. Saya mau mengecilkan gambar dulu soalnya saya upload dari tadi foto kita selalu jawaban sistemnya terlalu besar. Harus saya perkecil dulu. Saya kira itu aja ya untuk untuk Zoom kita sudah bisa kita akhiri ya. Sampai ketemu besok pukul 14. Bagi yang presentasi dipersiapkan lagi. Kalau boleh juga ke Bapak dikirim pagi-pagi ya, biar Bapak juga bisa sempat baca atau bagaimana. Saya kira itu aja ya. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saya tutup ya. Iya, Pak.